Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik. Di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aulia, Nur Hasanah, Nur Fatihan, Abdul Ramdan. Ya, hadis semua ya. Baik, Ibu akan memeriksa cara berpakaian yang rapi, duduk yang sopan ya. Baik. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, lebih baiknya Ibu akan tanya sedikit ya. Siapa yang di sini yang sholat subuh dan membaca Al-Quran? Iya, Abdul Ramdan. Baik. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus membaca Al-Quran sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini Al-Quran kitabku. Selesai Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan mengelompokkan kalian dalam beberapa kelompok. Ibu akan menyuruh kalian untuk merangkum dan mempresentasikan masing-masing kelompok. Nah, di sini ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya, Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oke, di sini Ibu akan menunjukkan peta konsep. Nah, peta konsep ini ada Al-Quran. Al-Quran itu memahami pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan perilaku terhadap berperilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ada beberapa pendapat. Nah, mendefinisikan menurut Al-Hiyani, Al-Quran itu adalah berbentuk masdar. Nah, masdar itu kata kerja. Kata kerja itu fi'il. Fi'il dalam bahasa Arabnya itu qara'a, yang artinya membaca. Jadi, pembacaan itu yang merupakan bentuk masdar. Bentuk kata tasrif. Qara'a yaqra'u Qur'an, artinya membaca ya. Oke. Pendapat ini mendasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebagai yang termaksud dalam Quran surah Al-Qiyamah. Qiyamah ayat 17 sampai 18. Inna 'alaina zam'ahu wa qur'anahu. Fa idza qara'anahu fattabi' qur'anahu. Artinya apa? Sesungguhnya kami yang akan menunjukkannya di dadamu dan membacakannya apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an di dada Nabi Muhammad untuk membacakannya. Kedua, menurut Al-Asari, Quran itu berasal dari lafaz qara'na yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Nah, menggabungkan sesuatu dengan yang lain itu seperti katamullah diturunkan kepada nabi-nabinya, seperti mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beringan yang satu digabungkan dengan yang lain. Nah, ketiga, menurut Al-Faro. Nah, kata Al-Faro itu berasal dari lafaz qori'nu, merupakan bentuk jamak. Nah, dari kata qori'nu itu berarti petunjuk atau indikator yang menunjukkan dan mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sama dengan saling membenarkan. Keempat, menurut Az-Zujaj. Nah, kata Az-Zujaj itu kata sifat dari Al-Qara'nu, Qara'u, yang seimbang. Nah, dengan kata fa'lanu yang artinya kumpulan, berarti mengumpulkan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kelima, menurut Asy-Syafi'i. Nah, kata Al-Quran berarti isim alam, bukan kata bentuk istiqaq dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Abu Syuhban dalam kitabnya bahwa pendapat pertamalah yang paling masyhur. Yang paling tepat menurut Al-Hiyani menyatakan bahwa kata Al-Quran itu merupakan kata bentukan istiqaq dari kata-kata pendapat inilah yang paling masyhur. Kedua, kita masuk dalam nama-nama
Al-Quran. Ada yang tahu nama-nama Al-Quran itu ada berapa? Ya, Abdul Ramdan. Ya, ada 5. Ada 5 ya. Jadi yang pertama itu Al-Quran. Nah, kata Al-Quran itu merupakan nama yang paling populer dan yang paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran artinya bacaan yang dibaca. Adapun beberapa ayat di dalamnya terdapat istilah Al-Quran sebagai berikut. Nah, Nur Hasanah bacakan Al-Qurannya. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, artinya apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitabullah, artinya berarti kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Alkitab juga diartikan yang ditulis, sedangkan ayat Al-Qur'annya di dalamnya terdapat kitab Alkitab sebagai nama lagi Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa, Nur Hasanah? Ya, pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, Al-Furqan merupakan adalah salah satu nama Al-Quran sebagai yang termaktub. Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala abdihi liyakunu lil alamin nadhira. Nah, artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hamba-hambanya Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Ketiga, Az-Zikr. Nah, Abdul Ramdan, Az-Zikr itu artinya apa? Ya, memberi peringatan, maksudnya memberi peringatan kepada manusia. Nah, ayat yang menyebutkan Az-Zikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kelima, At-Tanzil. At-Tanzil yang diturunkan. Maksud Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. At-Tanzil sebagai nama lain dari Al-Quran dikemukakan oleh Subhi As-Sali sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Berikut perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam. Yang pertama, setiap orang muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Jadi kita sebagai seorang muslim harus meyakini adanya tuntutan yang berkaitan dengan keimanan, akhlak, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu akan membagi beberapa kelompok terkait materi yang tadi Ibu jelaskan. Kalian akan merangkum dan mempresentasikan ke masing-masing ya. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Ibu minta perwakilan dari kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil rangkumannya. Waktunya Ibu persilahkan dari kelompok pertama. Baik, waktunya sudah selesai. Kalian sudah memaparkan materinya. Ibu akan merefleksikan kembali terkait materinya ya. Jadi, pengertian Al-Quran itu ada 5 pendapat. Nah, pendapat yang paling pertama lah yang paling masyhur, yaitu menurut ahli Yani.
Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Nah, nama-nama Al-Quran itu ada 5 juga ya anak-anak. Yang pertama itu Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil, dan Ad-Zikr. Yang berartinya perilaku orang yang berteguh pada Al-Quran. Setelah itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya anak-anak. Tugasnya pertama menjelaskan pengertian menurut Al-Yani. Dan kedua menjelaskan nama-nama Al-Quran. Nanti dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Baik. Oke, baik. Tugasnya Ibu sudah terima. Sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran ini, jangan lupa pulang ke rumah untuk sholat, membaca Al-Quran. Karena sebagai seorang muslim kita harus wajib membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Baik, cuman itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.